adalah alur panjang tentang datang hingga pergi. Andai harus ditutur adegan per adegan, betapa rumit mengeja hitam dan putih cerita. Maka izinkanlah saya bertutur singkat, sekedar untuk mengenang silam cerita milik Mama Yuliana Peniwayon. Di Lamaluo tertanggal 17 Februari 1945, Yuliana Peniwayon terlahir sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara, buah cinta Bapak Olanusa dan Mama Peniwayon. Putri cilik dari suku Lamawitak ini kemudian hidup bahagia bersama keluarga di antara putaran waktu yang terus berlalu. Masa remaja seorang Yuliana Peniwayon begitu indah terukir bersama Tinus Geroda, pemuda tampan berdarah suku Lehowerang. Sebuah rumah tangga yang harmonis Tuhan anugerahkan buat mereka berdua. Saatnya pun tiba ketika rahim seorang Yuliana Peniwayon harus menampung nyawa 5 orang anaknya, 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Yuliana Peni begitu setia mengikuti perjalanan waktu sepanjang kisah tentang sosoknya sebagai seorang ibu. Ibu, wanita paling sempurna di dunia, yang peluhnya adalah perjuangan dan air matanya adalah doa. Hal inilah yang menjadi kekuatan bagi seorang Yuliana Peni dalam berjuang bersama suami demi hidup anak-anaknya. Namun sayang, naluri untuk tabah meniti hari seakan sirna diganti dengan keputusasaan ketika 3 buah hatinya, 2 putri Elis dan Kewa Boleh, serta putra satu-satunya Geroda harus pergi lebih dahulu menghadap Sang Kali. Hati ibu siapa yang takkan sakit ketika harus merelakan kepergian anak terkasihnya. Di tahun 2017, derita itu makin bertambah ketika sang suami pun pergi meninggalkan dunia ini. Ibu tanpa anak lelaki ini juga telah kehilangan sang suami. Kepada siapa lagikah harus menggantungkan hidup di usia yang kian senja, kalau bukan kepada putrinya Lelu yang menemaninya di rumah hingga kini. Berdua bersama sang putri, makan bersama, tidur bersama, kemana-mana selalu bersama. Bagaimana kelak rasanya jika 2 raga ini nantinya dipisahkan oleh takdir kematian yang begitu perih? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering menggerogoti alam sadar milik Lelu ini. Ayah telah tiada, saudari-saudari yang lain telah menghuni rumah-rumah yang lain, dan jika ibu telah tiada, kemanakah sang putri menepikan segala rasa dan perasaan? Minggu lalu, ketakutan ini semakin menjadi-jadi ketika sang ibu sempat drop karena penyakit asma yang ia derita. Namun ini sempat berangsur pulih. Hingga kemarin, pembuktian kini telah nyata bahwa hidup memang berputar dengan segala rahasianya yang terpendam. Pagi sekitar jam 10, Yuliana Peni bersama putrinya hendak mengunjungi putrinya yang lain di Lamaluo. Raga Yuliana Peni sepertinya masih kuat ketika langkah kakinya naik turun oto menuju tempat putrinya. Tak ada pertanda pasti bahwa Niwak akan kehilangan seorang anak tanah, hingga berita yang mengejutkan datang dari Lamaluo, tempat putrinya tinggal. Nenek Peni telah tiada,
Ia pergi dengan tenang, meninggalkan 2 putri yang tersisa dan cucu-cucunya, serta kita semua. Selamat jalan Nenek Penny, doa kami menyertai.